Sejak kecil bapak saya itu sudah mendapatkan begitu banyak penolakan. Nggak mau, ditolak lagi. Akhirnya bapak saya mengamalkanlah ajian Arjuna Telon itu, kemudian dari jarak kejauhan meniupkan ke arah ibu saya. Dan itu terjadi sampai akhirnya bapak saya menikah untuk terakhir kalinya dengan istri ke-17. Secara tampilan luar, bapak saya itu bisa dikatakan belum terlihat seperti usia 80-an, Mang E. Saya pernah melihat bapak saya diberi kekuatan secara fisik bisa menggauli ke 6 istri berturut-turut dalam satu malam yang sama, masuk ke 6 kamar istrinya. Pak, menawa bapak melihat ini, menawa bapak bisa mendengarkan apa yang Damar pingin, mudah-mudahan bapak tersentuh untuk menjadi muslim juga. Bapak mau bersahadat biar kelak di yaumul akhir kita bisa bareng-bareng lagi kumpul, tidak cuma di dunia tapi kita bisa kumpul juga di akhirat gitu loh, Mang E. Jadi aku pinginnya ya kita tetap kumpul bareng sampai seterusnya, karena kalau bapak belum muslim, Damar khawatir bapak nggak akan ketemu Damar sama ibu, Pak. Rapalan mantra suci terucap di malam Kliwon tentang satu ajian keramat bernama Arjuna Telon. Konon, siapa saja yang menguasainya sepenuh hati, setiap wanita akan jatuh dan ingin dicintai. Senyum manis para wanita hadir selalu menemani, karena terpesona oleh aura yang seperti pelangi. Namun, di balik itu, kutukan terus mengincar, menuntut bayaran kepada ayah dari Mas Damar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat MM, hari ini kita ketemu lagi dan sudah ada narasumber, pasti semua sudah kenal ya, yang kangen Mas Damar. Ayo kumpul sini. Apa kabar Mas Damar? Alhamdulillah saya, Mang E. Mang E, Banyak yang gimana kabar? Kangen nih. Iya, Saya baik-baik aja, terima kasih ya. iya, Mang E. Jadi Mas Damar punya kisah yang belum diceritakan ya di Malam Mencekam. Ada Iya, satu kisah tahun 2004 katanya. Tentang apa? Tentang bapak saya yang punya istri lebih dari satu dan tidak umum, Mang E. Berapa istrinya? Saya punya ibu 17, Mang E. 17. Ya, ibu kandung saya satu, tapi istri-istri bapak saya setelah ibu saya ada 16 orang lagi. Jadi total ibu saya ada 17. Itu istri ibu. atau selir? Itu istri, Mang E. Istri sah. Betul, Mang E. Oke. Jadi Bapak waktu itu masih kejawen. Bapak masih dan bapak Dan kejawen terus. betul, Mang E. Masih hidup Bapak. Bapak masih hidup sampai sekarang. Kalau ibu saya sudah tidak ada, Mang E. Jadi masih menganut kejawen ya. Betul. Ada pertanyaan dari subscriber Malam Mencekam. Jadi pengen tahu katanya pemutusan dari kejawen menjadi Islam ya waktu itu ya? Berhijrah, betul. Hijrah lah Mang E. kurang lebih ya. Betul. Apa kesulitan yang terjadi di situ? Jadi saya proses berhijrah itu nggak sebentar, Mang E. Dari 2015 saya mulai mengenal Islam, bermualaf, sampai saya harus melepaskan keilmuan kejawen itu baru bisa katakanlah bahasanya sempurna. Terputus itu di tahun 2022, Mang E. Baru beberapa tahun kemarin. Itu pun dengan proses yang nggak mudah seperti orang membayangkan, dan itu pun perlu waktu dan perlu dibimbing oleh beberapa guru, lebih dari satu guru, karena memang saya harus berhijrah secara kafah. Saya belajar syariah, saya juga belajar bagaimana membuang keilmuan kejawen tetapi tetap bisa meneruskan keilmuan
goibnya dari jalur Islam yang sesuai tauhid. Dan Begitu, itu Mang belum E. diceritakan di Malam Mencekam ya? Belum, itu nanti untuk ya? lain kali Mang Lain E. kesempatan ya. Betul. Yang hari ini tentang Arjuno apa tadi? Arjuna Telon Mang E. Arjuno Telon Iya, atau Arjuna Telon. betul Mang E. Bukan minyak telon bukan ya? Bukan Mang E, itu beda Mang E. Telon itu apa artinya? Telon itu sebetulnya nama sebuah bunga miliknya Raden Arjuna. Dan itu bunganya sama seperti halnya Wijaya Kusuma, bunga yang dianggap barang langka yang memiliki kemampuan goib. Kalau Wijaya Kusuma itu identiknya kan dari Jawa bagian selatan. Kalau Arjuna Telon itu dari Jawa bagian tengah, dari pegunungan Mang E, milik Raden Arjuna dan istrinya. Ya. Dan sobat Mang E dan tim sekarang masih berada di perkebunan ya, di sebuah rumah Belanda. Dan ini auranya cukup romantis di sini. Romantis apa meriang? Kalau saya sedikit merinding Mang E, karena dari Bukan tadi saya meriang, ya? terganggu dengan yang di belakang ini Mang E. Terganggu dengan tab itu ya. Dengan mungkin pemilik pendahulu rumah ini Mang E. Kalau Mang E lebih takut dengan radio ini. Jadi auranya ngeri juga ya, energi lah. Betul. Ini dari era VOC dari 1800-an juga. Kalau pemilik pertamanya berarti harusnya yang Pemilik pertamanya seorang Raden yang mau disuap. Kalian ini jorok dia. kenapa? Dia tukang gosen. Gosen. Betul. Ini pakai seragam apa ini? KPK apa? Iya, sebelumnya Hui Nafong buat Sobat Malam Mencekam, good evening semuanya, menjawab komentar-komentar dari Sobat Malam Mencekam semua nih. Kan masih banyak yang bingung Penasaran. dengan kegiatan saya keseharian atau mempertanyakan profesi saya. Alhamdulillah Mang E, saya bukan praktisi supranatural, saya bukan biro jasa supranatural, walaupun Gusti Allah menitipkan sedikit pengetahuan atau pengalaman supranatural, tapi secara duniawi ya, profesi saya seorang petugas keamanan Mang E. Dan ini saya tunjukkan seperti episode sebelumnya, kalau saya menunjukkan dari raport, kalau hari ini saya menunjukkan profesi saya dari pakaian yang saya Keseharian kenakan. sekarang ya. Betul sekali Mang E. Ya, saya pikir tadi dari anggota dewan juga nih. Iya, bukan Bukan Mang ya. E, betul. Dan Sobat Malam Mencekam kalau mau Temannya tahu, Bapak Purbaya. betul. Bea cukai gitu ya. Betul. Dan Sobat Malam Mencekam kalau mau tahu, ternyata profesi satpam atau petugas keamanan atau security itu juga sangat dekat sekali dengan dunia mistik loh Mang E. Tidak hanya dukun ternyata yang dekat dengan mistik, karena bagi kami petugas keamanan kadang kami harus bertugas di malam hari, kadang kami harus bertugas di rumah sakit atau di instansi tertentu yang memang tempatnya itu memungkinkan untuk terjadinya interaksi kasat mata Mang E, seperti Oke. itu. Di mana sekarang? Saya di salah satu stockpile batu bara Mang E. Oke, perusahaan swasta ya. Perusahaan swasta, betul sekali. Stockpile Batu bara. Batubara. Betul. gudangnya ya. Ya, petugas keamanan di stockpile-nya. Oke sobat, mudah-mudahan semua sehat ya, semua lancar usahanya, semua lancar rezekinya. Amin Mang E, betul. Siap-siap untuk nonton Mas Damar yang belum nonton video sebelumnya, yang ini di atas ya. Boleh. Ditonton lagi kalau lupa. Betul. Sudah siap Mas Damar? Siap Mang E. Malam Mencekam, Semakin malam semakin mencekam. Mas Damar. Jadi saya tidak mau menceritakan hal yang tidak saya ketahui atau tidak saya alami sendiri Mang E. Adapun untuk malam ini saya mau bercerita tentang bapak kandung saya, karena saya sudah izin pada beliau untuk bisa dibagikan dan semoga bisa menjadi pengetahuan buat Sobat Malam Mencekam, tidak untuk diikuti. Sebuah pengalaman unik ya. Betul sekali, tapi bukan untuk diikuti karena hukumnya salah juga kalau diikuti Mang E. Jadi bapak saya itu dulunya sebelum menikah dengan ibu saya itu istri pertama Mang E. Jadi bapak saya itu punya orang tua.
nenek saya, ibunya bapak saya itu seorang katakanlah masih kerabat keraton. Masih berdarah biru yang punya banyak aturan. Sementara nenek saya melakukan katakanlah kalaupun itu dianggap salah, suatu kesalahan karena menikah dengan Chinese, dengan Cina. Dan pada waktu itu di era-era awal kemerdekaan itu, sebelumnya mohon maaf tanpa saya bermaksud untuk berbicara sara ya Mang E. Berdasarkan cerita dari bapak saya, dulu itu memang Cina itu masih kurang bisa diterima di tanah pribumi. Alhasil karena nenek saya yang bangsawan itu menikah dengan kakek saya yang hanya pedagang Cina, sejak kecil bapak saya itu sudah mendapatkan begitu banyak penolakan dari lingkungan, dari warga, dari masyarakat. Karena dulu itu image Cina di mata warga lokal itu, Cina itu hanya mengganggu warga lokal, mengambil bidang pekerjaannya warga lokal. Jadi banyak hal yang orang belum bisa menerima kehadiran Cina. Kalau punya toko, tokonya dibakar atau diganggu seperti itu Mang E. Kalau secara ekonomi bapak saya itu sudah tidak memerlukan lagi Mang E menggunakan keilmuan goib apapun. Tetapi sejak kecil bapak saya itu selalu mendapat penolakan untuk diterima lingkungan. Alhasil ketika bapak saya beranjak remaja, menurut riwayat bapak saya itu selalu mendapat penolakan dari orang yang mau diajak berteman. Bahkan yang lebih parahnya, saat mulai remaja bapak saya mengalami mungkin puberitas itu Mang E. Bapak saya suka sama seseorang. Bapak saya datang dengan niat langsung mau melamar, bukan untuk main-main. Bahkan sudah membawakan 3 ekor kerbau, tetapi ditolak dengan sebuah penghinaan Mang E. Jadi sejak usia mudanya bapak saya itu sudah sakit hati ditolak oleh perempuan-perempuan Mang E. Karena banyaknya penolakan, hinaan, wajar yang namanya manusia punya sisi sakit hati, punya sisi nggak terima, marah, kecewa toh Mang E. Jadi pada waktu itu bapak saya mengadulah kepada kakek saya yang Cina kejawen itu. Jadi walaupun menganut kejawen tapi kakek saya itu Cina kejawen Mang E. Jadi bukan kejawen Hindu, bukan kejawen Muslim, memang Cina kejawen. Ini juga mungkin menjawab pertanyaan Sobat Malam Mencekam yang pernah ada yang bertanya, apakah kejawen itu semuanya sama? Tidak, kejawen pun ada beberapa golongan-golongan Mang E. Dari rasa sakit hati itu, bapak akhirnya mengadu ke eyang kakung saya. Yang kakung, aku dienyek. Saya terhina. Saya betul-betul menyukai perempuan itu. Saya mau menikahi, bukan untuk dimainkan. Saya membawakan kerbau, tetapi saya diusir oleh keluarga perempuan itu. Bahkan diludahi. Yang namanya orang tua pada waktu itu yang kakung saya masih hidup Mang E. Gak ada dong orang tua yang ngedenger anaknya dihina bisa terima. Alhasil yang kakung saya merasa terhina juga dong anaknya dihina. Akhirnya yang kakung bilang ke bapak saya, kalau memang kamu benar-benar sakit hati, bapak akan ajarkan satu ajian ke kamu. Tapi kamu harus serius. Karena ini ajian tidak main-main. Dan ini untuk memutuskannya pun kamu harus memiliki lebih dari sekian istri, tergantung nanti Dewi itu di tempat kamu tirakat akan membuat perjanjian berapa jumlah istri yang akan kamu nikahi. Seperti itu Mang E. Jadi sejak awal memang bapak saya sudah dikasih rambu-rambu nek bahasa sekarangnya Mang E sama eyang kakung bahwa nanti bapak saya akan memiliki istri banyak. Tetapi pada waktu itu belum tahu jumlahnya berapa. Apakah 2, 3 atau 4 belum bisa diketahui Mang E. Alhasil yang namanya orang sakit hati toh Mang E, bapak saya nurut. Ya wis Gung, aku tak nunut. Saya ikut, saya mengikuti kemauan yang kakung. Akhirnya yang kakung bertanya, wis serius urung?
nek kowe rak serius, aku rak nurun kayak ilmu iki. Nek kowe serius, tak turun kayak ajian iki nganggo kowe. Begitu pernyataan eyang kakung saya. Akhirnya bapak saya dikasih waktu untuk berpikir. Setelah beberapa hari kemudian, bapak saya menghadap kembali ke eyang kakung dan berkata, Akung, aku serius, aku wis siap opo sing kudu tak lakoni. Apa yang harus saya jalankan, saya siap dengan segala resikonya. Pada waktu itu mungkin sudah sangat emosi yang memuncak Mang E. Bapak saya berkata begitu kepada eyang kakung saya. Besoknya nggak pakai banyak basa-basi, eyang kakung saya cuma bilang, pamit maring ibumu. Pamitlah dulu ke eyang putri. Akhirnya bapak saya pamit, Bu, saya mau tirakat. Ketika bapak saya berpamitan kepada eyang putri cuma bilang, ya wis, berhati-hatilah dimanapun nanti kamu akan melakukan ritual tirakat seperti itu, Mang E. Lalu pada waktu itu kan bapak masih tinggal di Demak, Mang E, di kampung kami, belum di Cirebon itu toh. Dari Demak bapak dibawalah ke salah satu kabupaten tua di Jawa Tengah, ke suatu tempat di mana di situ terdapat sebuah umbul, sebuah kolam pemandian kuno peninggalan Mataram Majapahit. Kolam itu bernama Umbul Plempeng di salah satu kabupaten penghasil susu terbesar di Jawa Tengah, Mang E. Di Umbul Plempeng itulah bapak saya akhirnya menjalani ritual untuk mendapatkan keilmuan Arjuna Telon. Dan berdasarkan riwayat yang diceritakan bapak saya, Mang E, itu hal yang dilakukan bapak saya pun ternyata berat, Mang E. Saya mendengarnya aja merinding gitu loh, Mang E. Belum tentu saya mampu untuk melakukan apa yang bapak saya lakukan, Mang E. Diawali dengan ketika sampai di situ bapak dan eyang kakung beristirahat, Mang E. Setelah beristirahat, eyang kakung menanyakan, wis siap urung le? Menawa kowe wis siap, hayu lekasanono dilakoni, hayu sesegera mungkin dilakukan. Karena waktu udah mau gelap. Pada waktu itu Mang E tahun 70 sekian itu. Bapak saya berkata, "Nggih, kula pun siap, Yangkung." Ya, saya siap dan saya sudah memutuskan akan menerima apapun resikonya ke depan. Setelah itu bapak saya diminta untuk menanggalkan semua pakaiannya, Mang E, untuk dimandikan di Umbul Plempeng itu, Mang E. Jadi Umbul Plempeng itu sebuah kolam. Terdapat 3 kolam, Mang E. Kolam pertama khusus laki-laki, kolam kedua khusus wanita, dan ada satu kolam terbuka yang memang untuk tempat tirakat. Jadi kolamnya itu terbuka, tidak ada tembok pembatasnya, Mang E. Hanya yang ada pohon-pohon besar-besar. Bermacam jenis ya, tidak hanya beringin. Jadi pohon-pohon besar itu kayak pohon randu, pohon kapuk, pohon-pohon yang besar-besar itu berjejer di Umbul Plempeng itu, Mang E, di tempat ritual itu, Mang E. Akhirnya bapak saya diminta menanggalkan semua pakaiannya dan dimandikan di situ. Mandilah bapak saya di situ. Itu masih ditemani oleh eyang kakung. Setelah selesai ritual memandikan, membacakan mantra-mantra tertentu, bapak saya disuruh ke darat lagi, ke atas lagi oleh eyang kakung. Di situ bapak saya itu diberi wejangan, diberi nasihat, "Le, setelah ini kamu akan ditinggal. Kamu akan ditinggal selama 7 hari. Ini yang harus kamu baca, ini yang harus kamu lakukan di siang hari, dan ini yang harus kamu lakukan di malam hari. Dan selama 7 hari itu kamu tidak boleh tidur sama sekali sampai nanti akan ada dewi yang membawakan sesuatu." Dari awal sudah ada rambu-rambu seperti itu, Mang E, bahwa di malam terakhir akan ada dewi yang membawakan sesuatu untuk bapak saya, Mang E. Jadi ritualnya itu selama 7 hari 7 malam itu bapak saya itu memang harus tirakat di situ tanpa menggunakan busana apapun. Kalau siang di darat, justru kalau malam itu harus masuk ke air. Di situ tantangannya, Mang E.
dengan suhu Umbul Plempeng yang sangat dingin, karena itu sebuah kolam kuno di wilayah pegunungan dengan suhu yang sangat dingin. Malam-malam harus tanpa berpakaian merendam diri selama 7 hari 7 malam. Menurut cerita bapak saya Mang E, setiap malam itu ada godaannya masing-masing. Malam pertama, kedua, ketiga yang datang masih bangsa-bangsa goib yang sudah bapak saya terbiasa menemui, seperti Kunti, Gondoruo, itu datangnya di malam pertama, kedua, ketiga. Lepas itu di malam kelima, keenam itu godaan yang datang itu berupa munculnya sosok-sosok berbentuk wanita-wanita cantik yang sangat menggoda. Itu menurut riwayat bapak saya Mang E. Tetapi justru di situ ujiannya. Menurut Eyang Kakung, pesannya kepada bapak saya tidak boleh tergoda oleh siapapun sosok wanita yang muncul sebelum malam ke-7. Jadi dengan segala perjuangan batinnya mungkin bapak saya mencoba untuk tidak kalah dengan godaan wanita-wanita cantik yang muncul di malam ke-6 dan malam ke-5. Jadi malam ke-5 ke-6 itu yang datang bukan bangsa goib yang aneh-aneh, yang angker-angker opo serem, enggak. Yang datang itu bangsa goib yang berwujud peri-peri bidadari-bidadari cantik, Mang E. Entah dari bangsa siluman mana ya, yang datang seperti itu. Sampai akhirnya ada satu momen di malam ke-6 itu bapak saya bercerita, bapak saya hampir saja tergoda. Ada satu sosok perempuan sangat cantik dan bapak saya hampir naik ke darat untuk menghampiri perempuan itu. Untungnya bapak saya teringat dengan wejangan dari Eyang Kakung saya. Bapak saya di pagi hari ke-7 itu karena malamnya merasa hampir tergoda, bapak saya membaca amarannya lebih semangat. Karena untuk menebus rasa bersalahnya hampir tergoda 1 malam sebelumnya Mang E. Jadi siang hari ke-7 itu bapak saya di darat itu lebih serius membacakan amalan dan mantra-mantra yang harus dibaca oleh bapak Mang E. Sampailah matahari terbenam di malam ke-7, ternyata betul apa yang sudah disampaikan oleh Eyang Kakung saya sebelumnya, bahwa di malam ke-7 akan ada sosok wanita yang menghampiri, tapi dengan kondisi lebih sopan. Kalau malam ke-5 ke-6 bapak saya didatangi perempuan-perempuan cantik tanpa busana. Nah di malam ke-7 ini perempuan cantik tapi menggunakan busana Jawa kuno yang kembenan itu. Lebih tersopan, tidak terlalu menggoda. Di situ bapak saya bertanya, "Nuwun sewu, derek tanglet, jenengan sinten nggih, Nyai?" Bapak saya bertanya seperti itu kepada sosok perempuan itu. Wanita itu hanya tersenyum, belum menjawab. Menurut cerita bapak saya, sosok perempuan itu baru tersenyum. Bapak saya bertanya lagi untuk kedua kalinya, "Nuwun sewu, permisi, jenengan sinten? Anda ini siapa?" Karena bapak saya takut kalah oleh godaan lagi. Karena bapak saya sudah saking sakit hatinya, dia bertekad untuk saya harus menguasai ilmu Arjuna Telon ini. Maka bapak saya tidak mau tergoda oleh godaan yang muncul di tempat tirakat. Sampai akhirnya untuk ketiga kalinya bapak saya bertanya, "Nuwun sewu, jenengan sinten?" Barulah perempuan itu tersenyum sambil menyebutkan nama, Punwasta Dewi Sembada. Punwasta itu bahasa klasik, bahasa Sanskerta kuno, yang berarti perkenalkan nama saya Dewi Sembada. Dan begitu beliau menyebut namanya Dewi Sembada, muncullah sosok Raden Arjuna mendampingi beliau. Jadi ternyata Dewi Sembada ini adalah penunggu dan penghuni Umbul Plempeng sampai saat ini, Mang E. Sampai saat ini, bagi orang Jawa Tengah mungkin yang tahu daerah Umbul Plempeng di kabupaten penghasil susu terbesar itu penjaganya bernama Dewi Sembada. Punwasta Dewi Sembada.
Dewi Sembada itu adalah istri dari Raden Arjuna. Jadi kalau untuk orang-orang Kejawen bahwa nama-nama pewayangan itu bukan sekedar nama, sosoknya itu memang ada. Penokohan itu memang ada, Mang Ei. Dipercaya oleh kami orang-orang Kejawen, Mang Ei. Dan setelah muncul Raden Arjuna, baru bapak saya tenang karena merasa itu bukan godaan, karena muncul sepasang wanita cantik dan laki-laki tampan. Setelah itu terjadilah semacam obrolan dan akhirnya bersamaan Raden Arjuna dan Dewi Sembada itu mengeluarkan sebuah bunga berbentuk bulat agak kerucut. Tapi kalau dihitung kelopaknya itu cuma 3 biji, Mang Ei. Belakang, kanan, kiri. Kelopaknya itu hanya 3 biji. Nah, itulah yang dinamakan bunga telon. Jadi bunga telon itu bunga goib miliknya Dewi Sembada yang berada di Umbul Plempeng. Bunga itu sampai detik ini bisa diwujudkan asal tahu keilmuannya dan cara mewujudkannya. Tapi kalau tidak bisa itu memang tidak bisa diwujudkan dan tidak bisa dilihat orang sembarang, Mang Ei. Seperti itu. Jadi telon itu bukan nama minyak telon atau nama tempat atau yang artinya bilangan angka 3. Bukan. Telon itu nama bunga dari bunga yang kuncupnya memang 3 itu. Nah setelah itu bapak saya diperintahkanlah untuk memakan bunga itu. Sambil bapak saya diberi peringatan bahwa mulai malam ini saya ijazahkan Arjuna Telon untuk diri kamu terhadap kamu. Dan kedepannya kamu akan memiliki istri banyak. Keilmuan Arjuna Telon kamu belum bisa hilang atau putus sebelum kamu memiliki 17 istri. Jadi dari dulu sebelum menikah dengan ibu saya, bapak saya tahu bahwa beliau akan memiliki istri sebanyak 17 dari perkataan Raden Arjuna itu. Tetapi bersama dengan itu juga bapak saya seperti diberi PR, diberi tugas yang harus dilakukan pada hari-hari tertentu. Seperti misalnya beliau harus menyiapkan sajian bunga dan memakan itu. Seperti beliau harus masuk ke kamar peteng untuk melakukan ritual-ritual tertentu. Nanti akan ada petunjuk-petunjuknya dari Raden Arjuna dan Dewi Sembada itu, Mang Ei. Setelah merasa berhasil menguasai ilmu itu dan dapat hadiah bunga telon itu malam harinya, esoknya yang kakung saya sudah datang menanyakan, "Pile, bagaimana hasil tirakat kamu?" Dan bapak saya berkata, "Selamat Pak, aku diparingi Arjuna Telon. Aku diijazah Arjuna Telon maring Raden Arjuna lan Dewi Sembada." Jadi memang bapak saya dengan berbangga hati bercerita kepada eyang kakung saya sudah lolos Pak. Selamat itu artinya tidak hanya selamat tapi bisa juga konotasinya lolos. Saya sudah lolos untuk menguasai ini, tetapi saya diberitahu bahwa saya akan memiliki istri 17. Sebelum itu keilmuan ini tidak akan hilang Pak. Saya masih bisa memikat banyak perempuan manapun yang saya kehendaki. Nah akhirnya di tahun 79 itu bapak saya itu kan seorang pedagang, Mang Ei. Jadi yang namanya pedagang Cina kan memang sering berpindah-pindah. Pada suatu hari bapak saya berangkatlah ke Pekalongan. Belum ke Cirebon, Mang Ei, pada waktu itu. Masih ke Pekalongan. Bertemulah dengan ibu saya. Ibu saya yang berdarah campuran antara Cirebon Pekalongan, bertemulah dengan bapak saya di Cirebon. Bapak saya untuk pertama kalinya tertarik melihat ibu saya. Dan ketika tertarik itu, karena bapak saya takut untuk ditolak lagi, Mang Ei. Bapak saya nggak mau nih dihina lagi nih sama perempuan. Nggak mau ditolak lagi. Akhirnya bapak saya mengamalkanlah ajian Arjuna Telon itu, kemudian dari jarak kejauhan meniupkan ke arah ibu saya. Ibu saya yang secara garis keturunan Arab dan keradenan dari Cirebon, kalau tidak dikemat dengan ajian Arjuna Telon, mungkin ibu saya tidak akan tertarik dengan bapak saya, Mang Ei.
Tapi mungkin karena sudah ditiupkanlah ajian itu terhadap ibu saya, akhirnya ibu saya entah hal apa yang membuat beliau menjadi luluh hatinya, ibu saya mau diperistri oleh bapak saya. Dan akhirnya di tahun 79 itu terjadilah pernikahan antara bapak dan ibu saya, Mang E. Jadi ibu saya itu istri pertamanya bapak saya, Mang E. Seperti itu. Berjalannya waktu di tahun 1982 lahirlah Kang Mas saya, kakak saya yang pertama. Di tahun 83 lahirlah kakak saya yang kedua. Jadi setiap tahun bapak saya punya anak dan selalu laki-laki. Selalu Arjuna. Mas Damar dari ibu pertama. Saya dari istri pertama, Istri pertama. Mang E, betul. Saya dari istri pertamanya bapak. Dan di tahun 84, tahun berikutnya lahirlah saya, Mang E. Itu pun proses kelahiran saya pun bisa dikatakan sedikit tidak umum dengan orang lain, Mang E. Saat ibu saya mengandung saya, Mang E. Ya mungkin salah satu dari efek bapak saya menggunakan ajian itu untuk memikat ibu saya. Jadi setiap bapak saya punya anak, dari mulai kakak-kakak saya, kami tidak ada yang dilahirkan secara normal. Dalam arti gini, Mang E. Kakak saya yang pertama prematur 7 bulan dilahirkan. Kakak saya yang kedua, Kang Mas saya yang di atas saya, persis, prematur 7 bulan juga, tetapi kaki kirinya keluar duluan. Kan biasanya bayi itu kepala dulu toh yang lahir. Kakak saya kaki dulu, Mang E. Jadi ternyata salah satu efek memikat perempuan dengan ajian Arjuna Telon itu saat nanti melahirkan anak, kami anak-anaknya pun kami tidak umum. Hal yang terunik itu dialami kakak saya yang kedua itu. 7 bulan ibu saya brojolin kaki kiri loh, Mang E, berdasarkan penuturan bapak saya. Karena kemarin sebelum saya kesini, saya suwon ke bapak, saya minta izin dan minta diceritakan ulang. Biar malam ini saya bercerita, tidak salah menceritakan sebuah kisah fiktif, Mang E. Saat ibu saya mengandung saya, itu ibu saya mengandung saya selama 13 bulan 20 hari. Umumnya orang hamil itu kan 9 bulan toh, Mang E. 9 bulan, ngitung kalender saya belum dilahirkan, Mang E. Jadi, alhasil bapak saya sejak ibu saya usia kandungan saya 9 bulan tapi belum melahirkan, bapak saya masuk kamar peteng. Bapak saya tirakat lagi, Mang E. Bapak saya tirakat kembali, melakukan kebiasaan keilmuannya. Bapak saya bertirakat, mohon petunjuk dari moksa-moksa buyut-buyut sebelumnya, dan akhirnya diberilah petunjuk bahwa di hari Sabtu, setiap hari Sabtu ibu saya harus makan rumput teki yang jumlah daunnya hanya boleh 3 helai. Rumput itu kan tumbuhnya abstrak ya, Mang E, tidak bisa disamakan. Jadi setiap Sabtu bapak saya harus mencari rumput yang daunnya hanya 3, Mang E. Jadi setiap Sabtu itu ibu saya selalu makan rumput. Sampai di suatu hari di tanggal 19 Oktober pagi hari jam 6 pagi, ibu saya merasa kontraksi, mau melahirkan. Bapak saya refleks. Yang dicari itu bukan kendaraan umum dulu, bukan cara menyelamatkan ibu saya, tapi yang dicari rumput dulu. Karena pesan dari moksa-moksa, kakung, buyut-buyut sebelumnya bahwa saat saya melahirkan pun detik terakhirnya ibu saya tetap harus makan rumput berdaun 3. Dari situlah ibu saya dikasih makan rumput untuk terakhir kalinya. Dan pada waktu itu, Mang E, saya dilahirkan kan itu tahun 80-an ya, Mang E. Kendaraan itu umumnya hanya ada becak, Mang E. Ibu saya, Mang E, baru mau menaikkan kakinya ke becak tanpa rasa sakit, tanpa mengalami kontraksi berlebihan yang gimana menurut riwayat ibu dan bapak. Saya itu langsung brojol. Begitu langkah pertama ibu saya kakinya mau naik ke becak, Mang E. Jadi bisa dibilang, ya saya ini anak kebo, Mang E, karena dikandung selama 13 bulan lebih dan ibu saya harus makan rumput, Mang E. Jadi siapapun orang yang mengamalkan ajian Arjuna Telon itu, salah satu efeknya bila istrinya mengandung, proses mengandung dan proses melahirkannya tidak akan seperti perempuan normal, Mang E. Tetapi di situ It Sang Hyang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa itu memberi saya itu satu kasus yang berbeda. Jadi memang sejak saya dilahirkan ibu saya tidak merasa sakit dan prosesnya itu terlalu mudah
Saya langsung brojol. Tetapi jangan salah Mang E. Sejak saya dilahirkan ibu saya, mata kanan saya itu memang sudah mengeluarkan darah. Jadi mata saya nangis bukan nangis air mata. Mang E, sejak saya lahir saya sudah nangis darah. Itu darah segar. Sampai akhirnya bapak dan ibu saya panik. Melarikanlah saya yang tadinya niatnya mau ke bidan. Baru sampai bidan langsung dikasih surat keterangan, disuruh dibawa ke RSD, rumah sakit daerah. Dibawalah saya di rumah sakit daerah. Dan pada waktu itu saya sudah dinyatakan oleh pihak medis mata saya itu busuk. Jadi sudah dikatakan saya mengalami kebutaan dan pembusukan, makanya mengeluarkan itu darah. Dari situ yang namanya perempuan atau Mang E pasti ada rasa sakit, sedih, nerima kondisi kok anakku cacat. Ternyata dari kesedihan dan keputusasaan ibu saya, bapak saya kembali masuk ke kamar petengnya beliau dan melakukan ritual lagi Mang E. Disitulah bapak saya dapat wangsit lagi Mang E. Dapat ilham lagi. Ibu saya diperintahkan untuk menjilati mata kanan saya itu. Setiap mengeluarkan darah dijilat. Sebetulnya menawa secara medis itu tidak hygiene tindakan itu. Tetapi percaya tidak percaya, dan ini karena bentuk kepatuhan seorang istri terhadap suami, akhirnya ibu saya melakukan itu Mang E. Dan di luar dugaan Mang E, selama 2 bulan saya dirawat intensif itu, di bulan kedua darahnya berhenti dan mata saya yang tadinya dikatakan busuk itu malah bening Mang E. Itu secara duniawi orang ngelihatnya mata saya normal. Tetapi Mang E, di balik itu ternyata memang sejak kecil mata saya itu sudah terbagi 2 Mang E. Sebelah kiri itu melihat dunia, sebelah kanan saya itu memang saya melihat hal yang tidak terlihat oleh orang normal. Jadi selain saya memang pembawaan berbeda sejak hamil, memang mata saya pun berbeda sejak lahir. Bukan hanya sejak tirakat yang dulu saya lakukan di alas roban itu Mang E. Beranjak saya besar, belum terjadi itu Mang E, pernikahan kedua itu belum. Sampai ketika saya masuk SMP itu, bapak saya mengejutkan. Kami yang dalam keluarga yang rukun, tidak pernah ada perselisihan ataupun salah paham apapun, tahu-tahu suatu ketika makan, menawa kami orang Kejawen, kami kalau makan itu harus selalu bareng Mang E. Jadi selepas maghrib kita harus duduk bareng, makan bareng. Di meja makan, bapak bilang, aku punya kabar. Terima nggak terima, iki keputusanku. Aku mau nikah lagi. Kalian anak-anakku, kalian akan punya ibu baru. Di situ kami semua kaget. Saya, kakak saya, ibu saya, kami yang sedang makan, mendadak. Kita kaget Mang E dengan pernyataan bapak. Itu setelah berapa tahun tuh usianya? Itu pas saya mau masuk SMP Mang E, sekitar tahun 1998 Mang E. Udah tua juga ya maksudnya. Pernikahan keduanya baru terjadinya justru lama gitu loh Mang E. Di tahun 98 itu akhirnya bapak saya berpoligami untuk pertama kalinya. Maksudnya menikah lagi untuk pertama kalinya, punya istri kedua. Tetapi yang saya sangat kagumi dari bapak saya ini orang bodoh Mang E. Saya nggak punya kemampuan apapun ya, tapi saya salut terhadap bapak saya karena bapak saya punya kejujuran luar biasa Mang E. Walaupun itu dikatakan tindakan tidak baik, tapi bapak saya mengatakannya secara gamblang dan jujur terhadap kami anak-anaknya dan istri. Jadi mau nggak mau terpaksa kami menerima keputusan bapak. Dan untuk Sobat Malam Mencekam ketahui ya, istri kedua bapak saya pun bukan perempuan biasa. Akhirnya di tahun 2000 itu menikah lagi. Jadi bapak saya itu menikah setiap di tahun genap. Tapi itu berawalnya di tahun 98 Mang E. Sampai tahun 2004 itu kan saya kuliah Mang E. Dulu itu Mang E, awalnya saya nggak tahu. Sebelum bapak saya bercerita, bapak saya kan hanya selalu izin untuk menikah lagi. Tapi kan saya nggak tahu bapak saya menggunakan atau mengamalkan keilmuan apa toh. Akhirnya pas saya kuliah dulu itu di tahun 2004 itu Mang E,
saya kan deket sama Joko tuh. Saya bilang ke Joko, Jok, liburan semester nanti gelem rak kowe ngonconi aku mulih nang Cirebon. Pada waktu itu bapak saya akhirnya pindah ke Cirebon karena ibu saya dimutasikan dinas di Cirebon, Mang E. Saya bertanya ke Joko, Joko mau nggak nemenin saya ke Cirebon? Karena saya merasa ada yang nggak beres nih dengan bapak saya. Kenapa setiap 2 tahun sekali sejak 98 itu bapak saya selalu menikah, Mang E? Makanya untuk menjawab keraguan hati saya, Mang E, untuk menjawab tanda tanya saya ngajak Joko yang saya rasa pada waktu itu keilmuannya di atas saya toh, Mang E. Saya bawalah Joko, untungnya Joko bersedia, Mang E. Saya bawa Joko liburan semester pulang ke Cirebon. Begitu Joko mengenal bapak, Joko ngomong dari batin, Mang E, bukan di mulut ya, karena mungkin menjaga perasaan bapak. Joko bilang, Mar, iki bapakmu pasti nganggo sesuatu ilmu. Hawa awake bapakmu, hawa badannya ayah kamu itu ndak umum, ndak normal. Pasti bapak kamu menggunakan sesuatu. Yang namanya bapak saya orang tua dan memang beliau orang kejawen yang punya keilmuan juga. Walaupun Joko bisik-bisik pakai batin, pasti mendengar juga dong, Mang E, obrolan saya. Akhirnya bapak saya hanya senyum. Pada waktu itu saya dan Joko nggak ngeh kalau ternyata bapak sudah menyadari obrolan batin kami. Ternyata bapak paham. Sampai pas suatu ketika di hari Minggu, bapak bilang, bapak saya berkata langsung, bukan dengan bahasa batin, kamu kenapa sampai harus membawa teman kamu berliburan di Cirebon hanya untuk menyelidiki bapak? Kenapa kamu nggak tanya langsung ke bapak? Kamu mau tahu bapak melakukan apa? Hayo, ikut bapak jalan. Akhirnya di satu hari Minggu itu, Mang E, kami jalan-jalan ke salah satu sawahnya bapak yang ada di Cirebon. Kami jalan. Akhirnya aku bisik-bisik batin ke Joko. Jok, wis, ojo komunikasi batin sek, bapakku niteni, bapakku mengamati obrolan kita. Akhirnya Joko paham dan kami hanya menggunakan kode tubuh aja, Mang E. Lirik-lirikan, gerakan tangan untuk saling komunikasi. Sampai di situ berhentilah kita di salah satu gubuk di tengah sawah itu loh, Mang E. Di situ akhirnya bapak mulai membuka cerita, Mang E. Kowe rak ngerti, kamu nggak tahu dulu penghinaan apa yang harus saya tanggung sebelum saya menikah. Kamu nggak tahu susahnya menjadi seorang Cina yang selalu dikatakan Cino dan selalu mendapat penolakan dari lingkungan. Bapakmu ini mau nikah, tapi selalu diremehkan perempuan. Maka bapak terpaksalah untuk bertirakat mendalami ilmu Arjuna Telon itu. Akhirnya di pematang sawah itu, di gubuk itulah, Mang E, bapak baru menceritakan perjalanan masa muda beliau tersebut dan hal apa yang membuat kenapa beliau melakukan itu, dan beliau menceritakan bagaimana beliau bertirakat, prosesi apa saja yang harus beliau lakukan seperti yang tadi sudah saya ceritakan itu, Mang E. Disitulah akhirnya saya baru memahami, oh ternyata bapak saya mungkin salah bertirakat ingin jalan instan mendapatkan ilmu ajian Arjuna Telon. Tetapi di sini saya pun tidak bisa menyalahkan bahwa rasa sakit hati bapak saya pun terlalu besar mungkin atas semua penghinaan, penolakan dan tidak diterimanya oleh masyarakat pada waktu itu, pada era itu. Seperti itu, Mang E. Jadi terpaksa bapak saya mempelajari ajian Arjuna Telon itu agar beliau bisa menikah, bisa diterima dan bisa meminang perempuan yang beliau suka, Mang E.
iya Mang E, maaf kalau tadi saya refleks kaki saya naik ke atas karena kebiasaan kalau saya atau Bapak tirakat ya posisi kaki kami ya bersila seperti itu. Nah, di obrolan itu Mang E, saat di gubuk itu kan obrolan terjadi sebelum Bapak saya beristri 17 Mang E. Jadi itu kan obrolan di tahun 2004 saat ibu saya itu baru ada 5 orang. Mau tanya dikit, waktu itu Ya. sampai istri 17, kerjaannya apa itu Bapak? Bapak saya awalnya pedagang. Cuma saat ibu saya dimutasi mengajar di kota Cirebon, bapak saya itu menggunakan ajian Arjuna Telon itu tadi untuk menaklukkan hati salah satu pejabat perempuan di Cirebon. Akhirnya bapak saya bisa bekerja sebagai ASN PNS di kota Cirebon, Mang E, di salah satu dinas di kota Cirebon. Waktu itu masih zaman Pak Harto ya? Masih Mang E. Dan Pak Harto memang sebentar, waktu nggak boleh Pak Harto ya, mutasi, PNS. iya betul. Waktu mutasi ke Cirebon itu berarti era tahun 80-an akhir menjelang tahun 90 Mang E, ketika saya SD itu. Berarti zamannya Pak Harto Betul, presidennya. betul. Dan di situ ada peraturan pemerintah, Tidak boleh beristri dua. ya tidak boleh. Secara hukum negara, dalam Iya. arti yang nikah di KUA. Jadi kalau ini nggak tercatat. istri kedua dan ketiga bapak saya itu secara kawin siri. Oke. Ada yang secara kawin kiai, ada yang secara pemberkatan gereja Mang E, karena tidak semua ibu saya itu muslim Mang E, karena bapak saya penganut kejawen. Jadi beliau kalau mencari istri tidak melihat agama. Jadi ibu saya ada yang beragama Islam, ada yang beragama Katolik, ibu nomor 2, ibu nomor 5, nomor 67, 2, 5, 6, 7 itu non muslim. Yang 2 itu pasti Katolik. Terus ibu nomor Mama Cindy nomor 13. Itu kenal semua ya? Dikenalkan Mang E, karena dikenalkan bapak saya. Dan mereka akur-akur aja. Akur saja Mang E. Nah, sebentar Mang E. Jadi sebelum genap beristri 17 itu Mang E, jadi kadang Mang E di malam tertentu, kamar saya kan di belakang Mang E. Kalau saya mau masuk ke kamar saya itu kan saya pasti lewat kamar petengnya bapak. Bapak itu pasti masuk kamar peteng di hari Selasa atau Kamis, dan dari luar kamar Mang E, karena pada waktu kan saya juga sudah menikah gaib dengan Dewi Poncowati toh. Jadi kan saya tahu, paham itu suara apa toh Mang E. Setiap saya lewat kamar peteng, kok saya mendengar suara bapak saya tidak tahu sedang melakukan hubungan suami istri dengan siapa ini. Kok suaranya enak banget gitu loh Mang E, bikin loh kok bapak saya kayak sedang melakukan hubungan suami istri ya. Tapi kok ibu saya ada di luar, ibu kedua di luar, ibu ketiga di luar. Dengan siapa ini? Ternyata di hari Selasa tertentu bapak saya selain makan bunga, ternyata efeknya itu memang harus masih melakukan ritual kawin dengan yang tidak terlihat di kamar peteng itu Mang E. Dan itu terjadi sampai akhirnya bapak saya menikah untuk terakhir kalinya dengan istri ke-17. Pada waktu itu yang istri nomor 17 ini belum terlalu lama, masih baru. Jadi saya sudah sangat dewasa, saya sudah sangat besar sekali untuk mengenal dan memahami, dan sedikit kaget karena ternyata ibu saya nomor 17 itu muridnya ibu saya yang pertama. Ibu saya yang pertama itu kan seorang guru Mang E. Jadi ibu saya yang nomor 17 itu usianya tidak jauh beda dari saya. Jadi seperti kakak saya tapi malah jadi ibu gitu loh Mang E. 2013-2014 itu dengan ibu terakhir itu, akhirnya di situ barulah bapak saya putus, tidak memiliki kemampuan lagi untuk memikat perempuan lain. Padahal sebelum-sebelumnya walaupun sudah tua, bapak saya itu dengan mudahnya bisa untuk memikat wanita manapun dengan keilmuan Arjuna Telon itu Mang E. Begitu Mang E. Jadi Arjuna Telon adalah sebuah keilmuan untuk menundukkan atau memikat hati wanita yang gak suka pun menjadi suka.
Dan itulah kenapa sebabnya semua istri-istri bapak saya itu tidak ada yang dicerai, tidak ada yang bercerai, dan kami dulu hidup rukun satu rumah sebelum bapak akhirnya memisahkan, memberikan kami rumah masing-masing per ibu. Itu baru terjadi di tahun 2015. Sebelumnya kami satu atap, Mang E. Jadi selain untuk memikat perempuan, ilmu Arjuna Telon itu juga bisa untuk menundukkan hati dan logika perempuan untuk mengikuti keinginan seorang laki-laki, Mang E. Jadi beristri berapapun nantinya akan tetap kompak, rukun akur dalam satu atap. Begitu, Mang E. Jadi semua ternafkahi ya? Semua ternafkahi dan boleh percaya boleh enggak nih, Mang E. Logikanya semapan apapun bapak saya untuk menafkahi 17 istri kan itu tidak mungkin. Jadi mungkin salah satu manfaat ilmu Arjuna Telon itu selain untuk menaklukkan hati perempuan, selain untuk mengakurkan para istri-istri, ternyata para istri pun saling urunan, Mang E. Mana istri yang bekerja dan punya penghasilan itu membantu bapak saya untuk memberi nafkah ke istri yang menganggur. Misalnya ibu saya seorang guru. Kalau guru kan dari dulu ada tunjangan beras toh, Mang E. Ibu saya itu tidak pernah memakan berasnya untuk dirinya sendiri atau anak-anaknya. Ibu saya memberikan untuk istrinya yang lain-lain karena ibu saya sudah dapat dari bapak saya. Sama-sama punya tunjangan beras. Itu pun terjadi dengan istri-istrinya yang lain yang bekerja atau yang berwirausaha. Kalau yang bandar beras, bandar gula merah selalu ngasih nafkah untuk istrinya yang nggak kerja gitu. Jadi efek ilmu Arjuna Telon itu selain memikat hati perempuan, menaklukkan logika perempuan, mengakurkan antar istri, juga yaitu Mang E bisa mempengaruhi istri untuk saling berbagi kerezekian. Jadi tidak semua istri itu mendapat nafkah keuangan atau finansial dari bapak saya, enggak. Tapi ada istri-istri lain yang bekerja sama untuk saling berbagi untuk memberikan ke istri yang lain. Dan itu adalah hal yang sangat irasional. Itu tidak akan terjadi kalau bapak saya tidak memiliki ilmu Arjuna Telon itu, Mang E. Seperti itu. Kalau efek-efek negatifnya ada nggak? Efek negatifnya untuk Sobat Malam Mencekam ketahui, jangan pernah sekali-sekali Sobat Malam Mencekam memakai ilmu pemikat, pelet atau pengasihan apapun, mau itu Arjuna Telon, mau semar mesem, mau jaran goyang, karena efeknya itu membuat kalian itu kedepannya di hari tua kalian itu kalian susah untuk berpulang ke rahmatullah, kalian akan sulit untuk meninggal. Contohnya bapak saya, Mang E. Bapak saya di usia 83 tahun saat ini belum bisa berpulang. Walaupun secara menikahnya sudah terputus setelah punya istri ke-17, tetapi efek negatifnya itu seumur hidup. Sampai detik ini bapak saya akhirnya jadi mengalami seperti sakit duniawiyah berkepanjangan, Mang E. Bapak saya belum bisa meninggal walaupun keluar masuk ke rumah sakit. Kondisinya seperti apa sekarang? Kalau dibilang secara tampilan luar, bapak saya itu bisa dikatakan belum terlihat seperti usia 80-an, Mang E. Nanti Sobat Malam Mencekam bisa melihat fotonya karena saya sudah kirim ke redaksi Malam Mencekam foto papa saya. Boleh ditayang ya? Boleh. Beliau setuju? Beliau sudah mengizinkan. Jadi salah satu efek minusnya itu selain sulit untuk meninggal, jadi secara fisik juga memang terlihat tua memang, tapi tidak terlalu tua sewajarnya tua, Mang E. Untuk usia 80 bapak saya baru kelihatan seperti baru 60-an awal. Seperti itu, Mang E. Efek negatifnya. Jadi Sobat Malam Mencekam dimanapun berada, walaupun kalian jomblo, walaupun kalian merasa sulit untuk mendapatkan pasangan, tetapi saya mohon untuk Sobat Malam Mencekam jangan berputus asa menggunakan ilmu pemikat apapun jenisnya. Seperti itu, Mang E. Menurut saya yang tidak memiliki pengetahuan sih ya sebaiknya jangan. Karena kalau itu dilakukan oleh Sobat Malam Mencekam, itu efeknya kurang baik, Mang E. Untuk masa tua Sobat Malam Mencekam semuanya. Dari Bapak pernah bercerita kasih tahu ke Mas Damar
kalau Bapak bisa melayani dalam satu malam istri-istrinya tuh berapa istri begitu? Iya. Pada waktu itu ya Mang Ei, sempat saya melihat satu malam, saya melihat langsung ya Mang Ei. Jadi saya bukan katanya lagi, karena saya pernah melihat bapak saya dalam satu malam yang sama masuk ke 6 kamar istrinya secara berturut-turut. Maka saya sempat berpikir Mang Ei, apa ini juga kah efek dari ilmu Arjuna Telon sehingga bapak dalam satu malam diberi kekuatan secara fisik bisa menggapai ke 6 istri berturut-turut? Karena logikanya bagi kita laki-laki normal Mang Ei, untuk bisa menggapai istri dalam satu malam dengan durasi lebih dari 5 kali itu kan butuh stamina yang luar biasa Mang Ei. Dan itu kalau tidak didukung dengan hal supranatural itu tidak mungkin terjadi toh Mang Ei. Seperti itu Mang Ei. Jadi pernah terjadi, itu saya lihat sendiri Mang Ei. Jadi salah satu efeknya ya. Betul sekali Mang Ei. Dan sekarang berapa total anak-anaknya? Total anaknya nek dikumpulkan ya banyak Mang Ei. Ada hitungannya? Hitungannya ada 32 anak. Tidak semua istri itu punya anak Mang Ei. Jadi kayak ibu saya itu dari 4 anak yang bertahan hidup, sisanya tinggal 3. Istri bapak nomor 2, istrinya anaknya 3 juga. Istri nomor 3 anaknya hanya 1. Istri nomor 4 anaknya hanya 2. Selebihnya ada yang 1, 2, 1, 2. Jadi jumlah saudara saya nggak banyak, hanya 32 Mang. 32. Kenal ya? Betul. Kenal Mang. Pernah berkumpul bersama lebaran mungkin? Kalau momen Imlek, kalau momen Cap Gome, kalau momen-momen malam 1 Suro kami kumpul, karena mohon maaf bapak masih belum bisa berhijrah Mang Ei. Jadi kami bersilaturahminya kumpulnya kalau momen-momen Imlek, Cap Gome dan malam 1 Suro Mang Ei, seperti itu. Kalau lebaran enggak ya? Kalau lebaran kami kumpul hanya yang muslim-muslim saja. Dari istri-istrinya muslim atau anak-anaknya yang muslim saja Mang Ei. Kalau Natalan ya anak-anak dari istrinya yang Kristiani saja Mang Ei. Banyaknya orang Chinese juga ya? Chinese tidak banyak, tapi Kristiani banyak. Jadi ada semua ya? Kumpul dari semua suku ada. Kalau dari wilayah Cirebonnya itu ada dari Majalengka, ada dari Jatiwangi Majalengka Mang Ei, ada juga dari Cibingbin Kuningan Mang Ei, ada dari Brebes. Dari wilayah sekitar Cirebonnya ada dari Brebes, Cibingbin, Jatiwangi, sama dari Sukra Indramayu ada Mang Ei. Jadi memang beberapa daerah. Tidak dari keturunannya ini ada yang nurun nggak? Kebetulan. Suka kawin gitu. Oh, kalau untuk hal seperti itu tidak. Tapi tidak saya pungkiri ya Mang Ei, bapak memang membagi keilmuannya. Sebetulnya fokusnya memang adanya di kami-kami yang anak istri pertama. Tetapi karena 2 kakak saya sebelum itu gagal untuk meneruskan keilmuan, saya pun pada akhirnya menyerah, melepaskan keilmuan. Akhirnya sekarang diteruskan oleh adik-adik saya dari ibu yang lain Mang Ei. Ada yang memiliki ilmu kebal, mendalami itu. Ada juga adik saya yang mendalami pesugihan. Ada adik saya yang mendalami ilmu kebatinan untuk memikat juga seperti bapak. Tetapi bapak hanya berpesan pada kami, apapun ilmu yang diturunkan bapak tidak boleh kami jadikan itu sebagai profesi. Dalam arti itu keilmuan hanya untuk kami, tidak untuk dikomersilkan, tidak untuk buka praktek, dan tidak untuk disalahgunakan. Jadi walaupun bapak saya penganut kejawen, bapak saya penganut kejawen yang masih bertanggung jawab atas keilmuannya Mang Ei. Jadi bapak pernah tertarik hijrah nggak? Atau pernah bicara-bicara, atau ada yang ngajak begitu? Sebetulnya bapak saya itu, kalau dari penuturan beliau Mang Ei, beliau tertarik ke Islam. Hanya dari semua istri-istri beliau, menurut bapak yang keilmuan Islamnya paling mumpuni itu hanya ibu saya. Jadi bapak saya bingung, di usianya yang sekarang sudah sepuh, tidak ada yang bisa membimbing pengetahuan Islam. Sementara yang namanya orang tua pasti ada sedikit rasa malu kalau harus belajar dari anaknya. Jadi bapak tuh sudah punya ketertarikan untuk memahami Islam, hanya mungkin memang hatinya belum terketuk. Jadi saat ini sih baru tertarik, tetapi belum bermualaf atau mengucap kalimat syahadat untuk berhijrah ke Islam Mang Ei.
begitu. Dan Bapak sampai detik ini pun masih melakukan ritual kejawennya. Tidak hanya setiap malam Jumat, tetapi bila makan pun masih menggunakan tata cara makan orang Kejawen. Orang Kejawen itu kalau makan Mang E, nasi dalam piring, ada lauk tuh. Jadi disisihkan di salah satu bagian piring. Nasinya 1 sendok, lauknya sepotong, dagingnya, ayamnya atau sayurnya. Itu sampai detik ini bapak saya masih melakukan itu dalam kesehariannya Mang E. Jadi saya berharap mudah-mudahan melalui hidayah Gusti Allah dan bantuan dari Sobat Malam Mencekam, atas doa-doa Sobat Malam Mencekam, mudah-mudahan bapak saya bisa diberi hidayah untuk segera berhijrah ke Muslim juga ya Mang E. Amin, amin. Minta doanya dari Sobat Malam Mencekam semuanya. Dan yang terakhir nih, ada nggak yang ribut-ribut harta warisan? Warisan, wah ini bab yang unik untuk dibahas. Sobat Malam Mencekam dan Mang E, boleh percaya boleh enggak ya, yang terjadi di bapak saya pernah mengumpulkan kami, semua anak-anaknya dari semua istrinya. Dan pada waktu itu alhamdulillahnya ibu saya masih hidup di tahun 2019. Kami pernah dikumpulkan. Tapi uniknya Mang E, bapak saya sudah membagikan, tapi dengan rumusnya bapak, dengan pola pikir bapak. Jadi ada anak yang dapat, ada anak yang tidak. Itu sudah dibagikan di tahun 2019 saat semua istrinya masih hidup, saat ibu saya masih hidup, dan itu sudah dibagikan. Dan entah kenapa Mang E, kami semua seperti diserap, seperti yang tersihir, terhipnotis saat bapak berkata bab pembagian waris itu pun. Walaupun pembagiannya tidak adil, tidak fair, ada anak yang diberi, ada yang tidak, ada yang dirasa karena masa lalu karirnya mapan, jadi saat ini tidak diberi. Contohnya misalnya saya, dulu kan karir saya enak Mang E. Walaupun sekarang qadarullahnya saya harus memulai dari nol, tapi kan dulu karena enak, jadi bapak saya tidak memberi ke saya. Bapak saya juga tidak memberi ke kakak saya, karena kakak saya punya perusahaan yang masih berjalan. Tetapi ke anak dari istri yang lainnya diberi. Dan entah kenapa, walaupun itu tidak fair pembagiannya, entah secara hukum faraid bab waris Islam ataupun secara hukum negara yang membagi rata sejumlah anak, tapi kami seperti diserap menerima keputusan itu Mang E. Jadi kalau perkara waris sudah terjadi pembagian waris saat papa masih hidup, bapak masih hidup kemarin di tahun 2019. Kalau sekarang, kalau kelak suatu saat bapak meninggal, sudah tidak ada pembagian lagi karena semua sudah dibagikan. Barangkali Mas Damar mau menyampaikan sesuatu nih, barangkali kalau Bapak nonton Malam Mencekam ini, video ini, apa yang mau disampaikan? Unek-unek Mas Damar untuk Bapak. Masya Allah, ini pertanyaan yang challenge ya. Apa ya, ini menawa saya masuk Mang E. Pak, menawa Bapak melihat ini, menawa Bapak bisa mendengarkan apa yang Damar ingin. Damar berterima kasih sudah dilahirkan ke dunia karena Bapak. Damar pun berterima kasih dulu sudah nunut, sudah manut Bapak ajak untuk bertiraka dan mempermudah Damar di masa muda Damar dulu untuk punya karir yang bagus, punya pekerjaan yang enak. Tapi kalau boleh Pak, Damar cuma pingin mudah-mudahan Bapak tersentuh untuk menjadi muslim juga. Bapak mau bersahadat biar kelak di yaumul akhir kita bisa bareng-bareng lagi kumpul. Tidak cuma di dunia, tapi kita bisa kumpul juga di akhirat gitu loh Mang E. Jadi aku pinginnya ya kita tetap kumpul bareng sampai seterusnya. Karena kalau Bapak belum muslim, Damar khawatir Bapak gak akan ketemu Damar sama ibu Pak. Menawa Bapak masih sayang kami, Damar gak mau memaksa, tapi Damar minta kelegowoan hati Bapak. Pak, nuwun sewu saestune. Damar pingin Bapak sama-sama baca syahadat yuk Pak. Damar pingin ketemu lagi sama Bapak nanti di akhirat. Udah itu tok Mang E yang aku pingin. Aku ndak nuntut macam-macam Mang E. Mudah-mudahan dikabul ya.
Amin, amin. Mudah-mudahan sobat malam mencekam semua bisa bantu mengaminkan dan mendoakan biar Bapak dapat hidayah juga, Mang. Amin. Dulu ayahnya belajar memikat wanita karena hatinya sering ditolak manusia. Dan kini di usia renta ia malah ditolak oleh kematian. Karena ilmu yang membuat wanita jatuh cinta juga membuat ajal enggan datang. Mas Damar menatap ayahnya antara kasih dan getir. Ia ingin ayahnya pulang, bukan ke dunia, tapi kepada Tuhan. Karena ia tak tega melihat kondisi ayahnya yang konon katanya inilah hukuman yang paling sunyi dari ilmu pemikat. Mampu menundukkan semua hati kecuali miliknya sendiri. Info untuk sobat semua yang belum mencet tombol gabung dan belum masuk ke member area, silakan jalan-jalan di situ untuk nonton kisah-kisah yang tidak ada di video reguler ya. Karena di sana ada kisah mistis yang tidak bisa ditampilkan di sini. Oke, mudah-mudahan sobat suka dengan fitur tambahan dari Malam Cekam.